Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari Selasa 30 Desember 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Terima kasih atas segala berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami ada di penghujung tahun 2025 ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus menuntun kami, sehingga firman-Mu menjadi santapan rohani bagi kami, untuk terus memberikan kami kekuatan, dan terus menjadi pegangan hidup kami, di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan pagi ini di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah bagian dari kisah Raja Ahaz, seorang Raja Yehuda yang tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 2 dan 3, di sana dikatakan bahwa Ahaz ini seorang raja yang jahat. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban persembahan. Ketika diserang oleh orang Aram dan orang Israel Utara, Ahaz lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan bangsa Asyur dan menyembah ilah lain. Kita dapat baca di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 7 dan 2 Tawarik 28 ayat yang kedua. Dia bergantung penuh pada kekuatan bangsa Asyur. Dia berusaha keras menyenangkan hati Raja Asyur agar raja itu menolongnya menghadapi musuh-musuhnya. Dan menarik bahwa kepada orang yang mengandalkan kekuatan manusia ini, Tuhan Allah berfirman menyampaikan nubuat kelahiran Kristus, Sang Immanuel itu melalui Nabi Yesaya. Dalam ayat bacaan kita hari ini dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa. Walaupun orang itu mengandalkan kekuatan atau kemampuannya sendiri, juga mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Tuhan datang kepada Ahaz berfirman kepadanya bahwa Dia Allah yang menyertai umatnya. Dialah Allah yang sangat bisa diandalkan. Tetapi sayangnya, terkadang mata manusia tertutup oleh dosa, sehingga tidak melihat penyertaan Tuhan yang tidak terbatas itu. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari kadang-kadang persoalan hidup atau masalah-masalah yang terjadi membuat kita tidak lagi melihat penyertaan Tuhan karena kita fokus pada masalah kita, sama seperti Raja Ahaz. Kita berdoa tetapi fokus kita bukan kepada Tuhan. Kita mengingat kisah Yohanes Pembaptis ketika dia ada di dalam penjara. Dia meragukan Tuhan oleh beratnya tekanan yang dia rasakan. Dia bertanya melalui murid-muridnya kepada Yesus yang datang menanyakan, apakah engkau Mesias yang kami nantikan itu, ataukah kami harus menantikan yang lain? Ini adalah sebuah kondisi di mana Yohanes Pembaptis meragukan Yesus yang
Dia baptis, di mana dia adalah pembuka jalan bagi Yesus. Tetapi ketika dia berhadapan dengan tantangan, dia justru meragukan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Karena itu, apa yang membuat kita dapat yakin pada penyertaan Tuhan yang tak terbatas, supaya kita tidak ragu di dalam melangkah menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita tidak melihat lagi pada kondisi yang menyulitkan, fokus pada kondisi yang menyulitkan itu. Tetapi kita belajar melihat lagi pada perbuatan Tuhan di masa lalu, pada hari-hari yang sudah kita lalui. Bahwa kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini, maka hari-hari ke depan pun kita percaya ada dalam penyertaan Tuhan. Khususnya ketika kita telah tiba di penghujung tahun 2025 ini. Kita diajak melihat ke hari-hari yang sudah kita lalui sepanjang tahun ini. Bukankah semuanya hanya dapat kita lalui karena penyertaan Tuhan Allah, Sang Immanuel itu. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur apapun keberadaan kita. Dan tetap mengandalkan Tuhan dalam langkah hidup kita selanjutnya. Di tahun yang baru yang akan kita masuki, biarlah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, setia mengiring Tuhan dan memuliakan Dia senantiasa. Kita tidak berpaling kepada hal-hal yang lain seperti Raja Ahas, tetapi kita selalu memandang kepada Kristus yang setia menyertai kita dimanapun kita ada, apapun kondisi yang kita alami. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada penyertaan-Mu yang tak terbatas. Engkaulah Allah Sang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Karena itu Tuhan, biar kami senantiasa menjadi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau. Bukan seperti Raja Ahas yang meninggalkan Engkau atau tidak setia kepadamu, berpaling kepada Allah-Allah lain dan mengandalkan kekuatan manusia. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami tetap taat dan setia mengiring Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.